Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk bermajlis kembali di satu tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang semoga kelak di yaumil qiyamah akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah bahwa ketika kita hidup di dunia kita mempunyai semangat untuk terus mensyiarkan agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus insyaallah kita akan mengkaji surah An-Nisa ayat ke-137 sampai dengan 140. Silakan yang membawa Al-Qur'an dibuka mushafnya, kita kaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian setelah iman jadi kafir, summa amanu, kemudian beriman lagi, summa kafaru, kemudian setelah beriman kafir lagi, summa izdadu kufra, lalu bertambah kekafirannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tadinya beriman, kemudian karena beberapa alasan kemudian dia kafir. Setelah kafir kemudian beriman lagi. Ini wong ora jelas. Iman kafir, iman kafir, iman kafir. Orang-orang yang semacam ini biasanya orang-orang yang oportunis. Ma makna oportunis ya Ustaz?
Opo iku maknane oportunis? Oportunis itu artinya orang yang cari aman. Orang yang cari aman itu tergantung dilihat yang sedang berpuasa siapa. Ketika yang berpuasa orang-orang yang beriman, mereka bersama orang-orang beriman. Tapi ketika yang berpuasa adalah orang-orang kafir, mereka akan membersamai orang-orang kafir. Ganti lagi yang berkuasa orang beriman lagi, kafir lagi yang berkuasa, kafir lagi. Inilah orang-orang oportunis. Orang-orang oportunis itu orang-orang yang cari aman, ikhwah. Pokoknya saya sih nyari aman sajalah. Siapapun yang jadi penguasa, siapapun yang jadi pemimpin, kafir, Islam, saya akan cari aman. Ini karakter orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu kan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan setan-setan yang berwujud manusia, apa mereka katakan? Inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Wis tenang bae pada bae sungguh karoiro. Tenang saja, kami juga sama seperti halnya kalian. Lalu kenapa kamu kumpul sama orang-orang beriman itu? Ya, innama nahnu mustahziun. Ngolok-ngolok bae, bobat bae bobat. Ngerti bobat? Apa kata orang Cirebon? Bohong bae, dilebus bae, dilebus. Kang penting cair. Ini karakter orang-orang munafik, oportunis. Makanya beriman kafir, beriman kafir, beriman kafir. Setelah itu kata Allah, tsummazdadu kufran. Lalu bertambah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak pula menunjukkan hidayah kepada mereka, sabilan, kepada jalan yang lurus. Allah, kalau jangankan Allah, kita saja kalau misalnya dibohongin, nanti nggak dibohongin, dibohongin lagi, nggak dibohongin lagi, dibohongin terus, kira-kira mengkel apa orang kan? Dia beli mengkel maning, blok-blok kurang ajar kayak mungkin nanti. Parak-parak lamun anak pengen baik. PDKT kalau ada maunya saja. Kita sebagai manusia mempunyai rasa amarah, mempunyai rasa tidak suka terhadap orang-orang yang pelin-pelan, terhadap orang-orang yang tidak mempunyai prinsip, yang tidak mempunyai pendirian. Apalagi Allah, Tuhan, zat yang maha kaya, maha kuasa, yang mempunyai hak untuk marah. Allah al-khaliqul mutakabbir. Allah itu zat yang maha menciptakan, yang maha sombong, yang maha segala-galanya. Wajar apabila kemudian Allah marah dan kemudian tutup pintu hati mereka sehingga mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, basyiril munafiqina, maka kabarkanlah kepada orang-orang munafik wahai Muhammad, bi anna lahum azaban alima, bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ini kepada orang-orang munafik. Jadi sebelumnya Allah memberikan kabar, memberikan informasi bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka beriman kafir, beriman lagi kafir lagi, beriman lagi kafir lagi. Ini memberikan kabar tentang orang-orang yang mempunyai sikap oportunis. Kata Allah, mereka itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan seperti itu. Pokoknya cari aman. Di hadapan Rasulullah mengatakan kami beriman. Di hadapan orang-orang kafir, kami juga sama seperti kalian. Cari aman. Padahal karakter orang-orang yang beriman tidak semacam ini. Karakter orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, di mana bumi diinjak, di sana langit akan senantiasa dijunjung.
Dimanapun kita berpijak, di sana dia akan senantiasa menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Di Kedawung, Islam. Pindah ke Jakarta, Islam lagi. Dipindah ke Kalimantan, ibu kota baru, ya Islam. Dipindah ke Brunei Darussalam, ya Islam. Dipindah ke Amerika Serikat, ya tetap Islam. Ini karakter orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang karakternya tidak seperti ini, Pak. Ketika di Indonesia dia beriman, tapi ketika ke Amerika goyah imannya. Sampai-sampai kemudian mengatakan ternyata di Amerika walaupun di sini sekuler, walaupun di sini tidak menjunjung tinggi perkara agama, ternyata menjadi negara yang luar biasa majunya. Artinya apa? Dia sudah merendahkan agama, dalam hal ini Islam. Ada beberapa kawan, beberapa teman, mereka kemudian kuliah di Amerika 15 tahun lamanya. Orang Semarang, Ahmad Rusdan namanya, Dr. Ahmad Rusdan PhD. 15 tahun lamanya di Amerika. Apakah goyah imannya? Ternyata tidak. Semakin mantap keimanannya kepada Islam, semakin percaya kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kuliah di sana dan kemudian semakin mempelajari banyak ilmu, semakin menundukkan hatinya, semakin menjadikan dia tawadhu. 15 tahun pulang ke Indonesia, semakin mantap keislamannya. Ada orang baru 2-3 hari berangkat ke Amerika udah ojek imannya. Ada orang baru seminggu pergi ke Jepang udah robah keyakinannya kepada Allah. Siapa orangnya itu Ustaz? Wis suruh dewek beng koana di media sosial. Ini orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang mudah rubah keyakinannya. Kalau mudah rubah keyakinannya berarti termasuk kategori oportunis. Termasuk beberapa dai, mohon maaf lahir dan batin ikhwafillah, beberapa penceramah, beberapa mubalik, ada orang-orang yang oportunis. Oportunis itu tergantung siapa yang manggil. Kalau yang manggilnya orang-orang yang benar-benar mengedepankan Al-Quran, mengedepankan hadis Nabi, mengedepankan aqwalul ulama, mereka akan jelas-jelas kita harus benar-benar memperhatikan Islam, menjadikan Islam sebagai jalan perjuangan utama dalam kehidupan. Yang manggil aktivis-aktivis Islam. Ketika yang manggilnya golongannya golongannya apa 9 naga. Jangan sebut Cina itu sebagai penjajah. Tidak ada sejarahnya Cina itu menjajah. Yang jelas Cina itu bukan penjajah. Ya iya, yang ceramah di depan orang-orang Cina. Ketika ceramah di hadapan orang-orang ahlu sunnah, kita harus memperjuangkan ahlu sunnah. Kita harus memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali, ulama-ulama ahlu sunnah lainnya. Ceramah di hadapan orang-orang ahlu sunnah. Tapi ketika ceramah di hadapan orang-orang Syiah, waduh, bela Syiah. Syiah ini sama seperti halnya kita, menjunjung tinggi Khalifah Ali bin Abi Thalib, memuliakannya. Kita menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Orang-orang yang menolak Syiah itu adalah orang-orang bodoh semua, apalagi yang ada jenggotnya. Semakin panjang jenggot semakin Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Ada. Ini orang-orang semacam ini saya perhatikan orang-orang oportunis. Kalau orang-orang oportunis semacam ini, mohon maaf lahir dan batin, imannya bukan fi qulubihim. Kalau kita kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai keyakinan akidah yang mantap, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah robah, sekalipun diterpa badai, sekalipun diterpa hujan angin yang begitu luar biasa.
Orang-orang yang semacam ini kan alladzina imanuhum fi qulubihim. Orang-orang yang imannya benar-benar menancap di dalam hati. Tapi orang-orang yang semacam itu oportunis, cari aman, tergantung siapa yang manggilnya. Bukan imanuhum fi qulubihim, tapi imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung amplop. Kang amplopi siapa, wis bakal tak sanjung-sanjung. Makanya tahun 2014 saya dapat undangan ceramah dari beberapa komunitas. Pada saat itu ada agenda pengajian di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kedatangan salah satu calon presiden dari kelompok merah Kangana Sungue. Partai apa Pak Ustadz? Terlalu lamun beli buku dewaks nih. Ustadz Fahmi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, nanti tanggal sekian bulan sekian bakal kedatangan salah satu calon presiden kita. Nanti bakal berkunjung di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kami meminta kepada Ustadz untuk mengisi ceramah. Kita dipuji-pujilah supaya masyarakat itu dukung dia. Waduh, rada keder kita pengenan mangkat, tidak sesuai dengan hati nurani. Mau nggak berangkat, ya amplopnya biasanya rada gede. Maka di sini saya kemudian berpikir, buat apa saya harus mempertaruhkan idealisme demi sekedar amplop? Buat apa saya mempertahankan keyakinan, menggadaikan keyakinan, menggadaikan idealisme demi sekedar materi? Maka kemudian saya prank panitia. Malam hari acara, siangnya saya dikontak lagi, Ustaz jangan lupa nanti malam. Saya prank, ngerti prank, saya kerjain. Mohon maaf saya nanti malam nggak bisa. Loh kenapa Ustaz katanya bisa? Pokoknya nggak bisa. Dikontak, ditelepon, saya nggak balas lagi. Pasti wah Ustaz Fahmi kurang ajar. Pusing mungkin panitia, dia cari pengganti. Ya. Buat apa hadirin rahimakumullah? Kita harus punya prinsip. Saya ceramah di Indramayu. Biasa Indramayu banyak bandar beras. Sebelum saya ceramah dibisikin sama beberapa jamaah, Pak Ustad, wakajikian lih Pak Ustad, wakajikian ki. Bahasanya Indramayuan we. Pak Ustad, kajikian ki kang sing ngundang Ustad, duduk. Sing ngundang Ustad ceramah meneki. Lamunan kongkon jakat wangel loh Ustaz. Lamunan kongkon jakat angel. Tapi lamunan anak pengajian dheweke semangat ngundang penceramah sing dheweke semangat dheweke. Tolonglah Ustaz lah, disentil lah masalah zakat, masalah sedekah gitu. Duduk saya di depan panggung sebelum ceramah, panitianya request lagi, Pak. Ustaz, tolong ceramahnya yang umum-umum saja. Ceramah sing umum-umum bae ya Pak Ustad. Indramayu kan ngomongnya emang ceramah sing biasa-biasa bae ya Pak Ustad. Sing biasa-biasa bae ku priwe maksude, Bu? Ya, aja ngomongin masalah zakat, aja ngomongin masalah sodako, aja ngomongin masalah apalah, impak lah aja lah. Oh, berarti bener cari jamaah di dalam hati. Akhirnya setelah saya ceramah, saya naik ke panggung, saya ceramah jelaskan jeblak masalah sodako, masalah infak, masalah zakat. Waduh, wanitia ketar-ketir, wanian temen Ustadz ini ning yukaji kayak mungkin. Saya tidak peduli nanti dipanggil lagi atau tidak dipanggil lagi. Yang penting saya harus menyampaikan apa yang harus disampaikan. Yang namanya dakwah, yang namanya ceramah, yang namanya tablik, kita harus menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan.
Sebab apa? Sebab ceramah itu menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyampaikan sponsor, bukan menyampaikan pesan donatur, bukan menyampaikan pesan sponsor, apalagi menyampaikan pesan penguasa. Jadi itulah prinsip dakwah. Bagi saya akan sampaikan hal ini apa adanya. Qulil haqqa walau kana murad. Katakanlah kebenaran itu walaupun terasa pahit untuk didengarkan. Inilah prinsip hadirin rahimakumullah. Tidak usah khawatir nanti nanti kalau saya ceramahnya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh tuan rumah, wah bakal lagi beli diundang maning kayak mungkin sih. Kalau saya ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang di-request sama panitia, wah bakal-bakalnya amplopnya dikurangi, apa maning bakal kakaya hilang buah apa pupunya satu gel. Tidak. Yang benar harus disampaikan benar, yang salah harus disampaikan salah.